Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam belajar tematik dengan tema sehat itu penting. Subtema ketiga yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Baik, kali ini kita akan belajar menentukan amanat pantun. Amanat pantun dapat diketahui dengan cara memahami bagian isi pantun. Bagian isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Berikut adalah contoh pantun. Buah mangga dipanen minggu lalu. Buahnya diolah menjadi selai. Kegiatan gotong royong dilakukan selalu, membuat pekerjaan cepat selesai. Amanat yang terdapat dalam pantun tersebut adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan lebih cepat selesai. Perhatikan gambar berikut. Warga bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Seluruh warga turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut sehingga pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Berikut adalah manfaat gotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya. Yang pertama yaitu membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Kemudian memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat, mencegah perpecahan dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Setiap orang harus bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya. Berikut beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat yaitu, yang pertama adalah menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Kedua, mendapatkan perlindungan hukum. 3. Menyuarakan pendapat. 4. Hidup tenang dan damai, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban warga masyarakat antara lain, yang pertama yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Yang keempat, hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Interaksi sosial dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya adalah di bidang ekonomi, bidang sosial, juga bidang budaya. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi adalah perdagangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan jasa. Interaksi sosial di bidang sosial dan budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat yang didapatkan melalui interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Contoh interaksi sosial di bidang sosial dan budaya yaitu internet, medsos, tarian tradisional, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Interaksi antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Setiap daerah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh wilayah tersebut. Oleh karena itu, terjalinlah kerjasama antar daerah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah adalah perbedaan potensi fisik dan sosial yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi fisik daerah berhubungan dengan kondisi alamnya, seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Adapun potensi sosial daerah berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintah daerah itu sendiri. Baik, cukup sekian dari Bu Ana. Bu Ana ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.